Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Raider Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang berjudul Legenda Iblis Kehancuran Pengacau Surga. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 5-7. Cerita dimulai, apa yang dilakukan oleh Jeong sama sekali tidak bisa diantisipasi oleh siapapun. Di saat itu, Pramaljo begitu yakin kalau belenggu mantra yang dirancang untuk menahan keinginan dengan melalui sumpah nama telah mengikat kehendak Jeong. Bahkan, ia pun sangat yakin kalau Jeong sama sekali tidak akan bisa melawan perintahnya yang seakan-akan kalau Jeong adalah familiarnya. Oleh karena itu, Pramaljo dan juga Im Seok yang sudah memberikan sumpah mantra sama sekali tidak bisa membayangkan kalau situasinya akan menjadi seperti ini. Terlihat Im Seok begitu heran ketika menyadari kalau Jeong sama sekali tidak menunjukkan ekspresi bingung. Akan tetapi yang ia lihat kalau sudut mulutnya telah terangkat yang membentuk sebuah senyuman kemenangan. Jika dilihat dari sudut manapun, apa yang ditunjukkan oleh Jeong bukanlah sebuah wajah yang tertekan oleh belenggu mantra yang mereka gunakan untuk mengendalikannya. Sambil menahan rasa sakitnya, Im Seok langsung mengangkat salah satu dari tangannya untuk membentuk sebuah segel. Di saat itu, ia berpikir kalau dia akan menggunakan seni terlarang. Dan itu adalah sebuah teknik yang bisa dengan cepat untuk meningkatkan kekuatan penyembuhan dengan menghabiskan energi vital. Akan tetapi ketika Im Seok ingin membacakan sebuah mantra, tiba-tiba saja ia pun langsung berteriak dengan sangat keras ketika Jeong yang mematahkan semua jarinya. Sambil tertawa, Jeong berkata, "Tidak peduli sekuat apa dirimu itu, namun tetap saja kalau tubuhmu tidak lebih dari sekedar manusia biasa. Bahkan seorang dukun yang tidak bisa menggunakan sebuah mantra jauh lebih buruk daripada orang biasa." Pada sisi yang lain, Pramaljo langsung membacakan sebuah mantra untuk membuat Jeong menuruti semua kehendaknya. Akan tetapi lagi dan lagi usahanya hanyalah sia-sia karena mantra itu sama sekali tidak berhasil. Melihat itu, Pramaljo bergumam, "Ini adalah kesalahanku karena aku telah terbutakan melihat bakatnya yang sangatlah luar biasa. Namun bagaimana mungkin aku pun langsung yakin kalau dia sudah dikendalikan? Apakah mungkin sejak dari awal kalau bajingan ini telah mempermainkan kami?" Karena Pramaljo menyadari kalau mantranya tidak berhasil, ia pun langsung mengambil jarak dengan melompat ke arah belakang. Ia berpikir kalau Jeong adalah seseorang yang mampu menggunakan seni bela diri. Jadi jika terlalu dekat kepada Jeong adalah sesuatu yang sangat berbahaya. Pramaljo bergumam, Master Im Seok sama sekali tidak pernah mengajarkan seni rahasia kebangkitan kepada para muridnya. Jadi tidak ada sebuah cara untuk bisa menyelamatkannya dari kematian. Kemudian ia pun mengambil dua buah patung kayu yang ia selipkan di balik bajunya. Lalu di saat yang bersamaan ia pun langsung membacakan sebuah mantra yang berbunyi, "Perunggu dan juga 5 logam akan bersinar, dan 2 dewa akan menunjukkan kekuatannya secara bersamaan. Dan dengan ini aku akan memerintahkan kepada mereka yang berada di alam tertinggi. 5 tindakan terlarang adalah kehendak para dewa. Matahari telah terbit dari timur dan jimat dewa sama sekali tidak tertandingi. Bangkitlah dan juga patuhilah perintah ini." Ketika mantranya telah berakhir, seketika itu juga kedua patung kayu yang dilemparkan oleh Pramaljo langsung bergetar dengan sangat hebat. Dan di saat yang bersamaan, kedua patung itu langsung berubah menjadi raksasa yang tingginya 3 kali lipat daripada manusia biasa. Dan juga kedua patung itu telah bersiap dengan senjata mereka masing-masing untuk memulai pertarungan. Diketahui kalau ini adalah sebuah teknik yang sama sekali belum diajarkan kepada Im Seok. Mereka adalah 2 jenderal roh kayu yang diciptakan dari pohon willow yang berusia lebih dari 100 tahun. Pramaljo telah menempatkan kedua kayu itu ke dalam sebuah kuil untuk menanamkan energi spiritual ke dalamnya dalam waktu yang sangat lama. Dan itu ia ciptakan agar ia bisa menandingi para seniman bela diri. Dan ini adalah teknik rahasia Pramaljo yang ia ciptakan selama 10 tahun. Melihat sebuah teknik yang ditunjukkan oleh Pramaljo, terlihat Jeong langsung menunjukkan rasa tertariknya kepada teknik itu. Lalu ia berkata, "Wahai Master, mantra macam apa yang kau gunakan saat ini? Sepertinya mulai dari sekarang aku akan banyak belajar kepadamu untuk bisa menguasai berbagai macam mantra." Mendengar perkataan Jeong, Pramaljo berkata, "Dasar bajingan, tutup mulutmu sekarang juga. Apakah memang pernah kau menganggapku sebagai master?" Jeong pun berkata, "Sekali menjadi master, maka selamanya akan menjadi master."
Lalu Jiang bergumam, yang aku perhatikan energi yang mereka miliki jauh lebih kuat daripada yang aku kira. Terlebih lagi aku juga harus berhadapan dengan peramal Jo. Jadi situasinya akan menjadi sulit jika aku hanya bertarung bersama Soha karena Azur sama sekali tidak ingin membantuku. Kemudian sambil tersenyum Jiang berkata, "Master, tolong izinkan aku untuk memberikan sebuah hadiah kepadamu." Setelah mengatakan itu, ia pun langsung menarik tangan kanannya yang masih tertancap di tubuh Im Siok dengan begitu kuat, sampai-sampai Im Siok langsung berteriak dengan sangat keras. Namun yang dilakukan oleh Jiong tidak hanya mencabut tangannya saja, akan tetapi yang ia lakukan saat itu adalah mencabut jantungnya Im Siok secara paksa, sehingga membuat Im Siok langsung mati seketika dengan cara yang sangat menggenaskan. Pada sisi yang lain, terlihat peramal Jo sama sekali tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun dengan apa yang terjadi kepada masternya. Ia bergumam, "Setelah menjadi seorang dukun, aku sudah melihat berbagai macam hal mengerikan dan juga mayat-mayat yang tidak terhitung jumlahnya. Namun ketika melihat masterku yang jantungnya dicabut di saat dia masih hidup adalah sesuatu yang tidak bisa kubayangkan." Setelah mengambil jantung Im Siok, Jiang berkata, "Wahai master, apakah kau tidak mau berterima kasih kepada muridmu ini karena aku sudah membantumu sampai sejauh ini?" Mendengar perkataan Jiong, peramal Jo berkata, "Dasar bajingan, apa yang sedang kau bicarakan? Apakah kau berpikir kalau aku akan termakan dengan tipuanmu ini?" Kemudian sambil tersenyum, Jiong kembali berkata, "Bagaimana mungkin kalau kau sama sekali tidak bisa memahami dengan apa yang aku maksud? Bukankah baru saja posisi sang pemimpin pavilion menjadi kosong?" Sontak peramal Jo sangatlah terkejut karena ia tidak menyangka kalau Jiong telah berpikir sampai sejauh itu setelah membunuh Im Siok. Peramal Jo berkata, "Jadi maksudmu karena masterku telah mati, maka aku pun memiliki sebuah kesempatan untuk menjadi penggantinya sebagai sang pemimpin selanjutnya." Kemudian sambil berjalan, peramal Jo kembali berkata, "Meskipun aku sama sekali tidak memiliki sebuah hubungan khusus kepada master, akan tetapi sebagai seorang murid aku telah gagal melindunginya sampai-sampai ia telah mati dengan cara yang seperti ini. Lantas siapa yang akan mengakuiku sebagai sang pemimpin selanjutnya ketika aku telah gagal melindungi masterku yang telah mati di hadapanku? Selain itu juga, situasi yang seperti ini malah membuat posisiku menjadi semakin mengkhawatirkan." Jiong berkata, "Wahai master, jika kau mengikuti perkataanku, maka kau tidak akan pernah kehilangan apapun." Setelah mengatakan itu, Jiong pun langsung membacakan sebuah mantra yang berbunyi seperti melewati sebuah bencana yang menuju ke alam bawah. 5 logam memasuki ke dalam tubuh menjadi satu, dan biarkan surga menjadi saksi dari kebangkitan 10.000 mayat untuk menjadi satu. Sontak peramal Jo sangatlah terkejut karena ia sangat mengetahui mantra apa yang dibacakan oleh Jiong, dan itu adalah sebuah teknik terlarang yang disebut sebagai Sigmen Necromancy. Seketika itu juga peramal Jo teringat ketika ia berbicara kepada Jiong di dalam sebuah kereta yang membawa mereka. Di saat itu peramal Jo berkata, "Sigmen Necromancy itu adalah sebuah teknik rahasia untuk menciptakan sebuah mayat hidup. Jika kita mengumpulkan dead key dari orang-orang yang baru saja mati dalam jumlah yang sangat banyak dan juga membacakan beberapa mantra, dan kemudian memberikan tetesan darah dari sebuah jantung yang merupakan sumber kekuatan manusia kepada seseorang yang baru saja mati, maka kita akan bisa menciptakan mayat hidup." Peramal Jo bergumam, ini adalah teknik rahasia yang sangat terlarang karena sifatnya yang sama sekali tidak manusiawi. Akan tetapi yang menjadi masalahnya adalah terletak pada efektivitasnya. Untuk menciptakan satu orang mayat hidup, seseorang harus memiliki dead key dalam jumlah yang sangat banyak, yaitu dengan cara membunuh ratusan orang dan juga mengumpulkan dead key mereka dalam satu tempat. Akan tetapi, jika dia tidak dapat membunuh orang lain secara berkala dan mengisi dead key ke dalam mayat hidupnya, maka mayat hidup itu akan membusuk sehingga membuatnya menjadi lemah. Jadi, intinya seseorang yang mampu membangkitkan mayat hidup adalah seorang monster yang sangat mengerikan. Itulah sebabnya teknik ini sama sekali tidak diterima oleh pavilion para dukun karena dia harus memberikan pengorbanan yang sama sekali tidak ada ujungnya. Namun, meskipun dia berhasil membunuh semua orang yang ada di sini, akan tetapi hal itu begitu sulit untuk dilakukan karena dead key yang ia dapatkan sama sekali tidaklah cukup. Jadi, bagaimana mungkin ia mampu membangkitkan mayat hidup dengan bentuk yang sangat sempurna? Kemudian Jiong berkata, "Wahai master, ini adalah sebuah penawaran yang aku berikan kepadamu. Saat ini aku akan memberikanmu sebuah kendali penuh atas mayat ini dengan sesuka hatimu. Oleh
Oleh sebab itu, kau hanya perlu menggunakan mayat ini sebagai bonekamu untuk naik ke posisi seorang Master Pavilion. Jadi, apakah kau masih berpikir untuk menolak penawaranku yang sebaik ini?" Mendengar perkataan Jeong, peramal Jo bergumam, "Ternyata aku salah kalau aku sudah meremehkan bajingan ini. Awalnya aku berpikir kalau dia adalah seorang pemula yang hanya memiliki bakat yang luar biasa. Akan tetapi setelah aku melihatnya, dia seperti seekor binatang buas yang akan mencabikmu ketika kau sedang lengah." Lalu setelah menarik nafas panjangnya, peramal Jo berkata, "Karena kita sudah sejauh ini, sepertinya aku akan mencoba untuk mendengarkanmu. Jadi katakan kepadaku apa yang sebenarnya kau rencanakan." Terlihat Jeong langsung tersenyum setelah melihat peramal Jo yang telah masuk ke dalam rencananya. Di saat itu Jeong menyadari kalau peramal Jo telah menurunkan kewaspadaannya. Kemudian ia pun menyelipkan tangan kanannya ke arah belakang untuk memberikan death kick kepada Soha agar ia bisa memulihkan tenaganya. Seketika itu juga Soha langsung menyeringai karena dia begitu bersemangat setelah mendapatkan sebuah energi yang begitu besar yang diberikan oleh tuannya secara langsung. Peramal Jo berkata, "Karena kita akan bekerja sama, maka itu artinya kalau aku harus siap untuk kehilangan segala sesuatu yang aku bangun selama ini. Tetapi sebelum itu, saat ini aku memiliki 3 syarat. Yang pertama, katakan kepadaku apa alasannya mengapa sebuah gelang yang aku berikan sama sekali tidak bekerja kepadamu. Dan yang kedua adalah mengapa kau bisa menggunakan segmen nekromansi tanpa memenuhi sebuah syarat, yaitu dengan mengumpulkan death key-nya orang mati. Lalu yang terakhir adalah aku ingin kau menjamin keselamatanku." Sambil membuka sebuah gelang yang masih melingkar di tangannya, Jeong berkata, "Aku akan menerima ketiga syarat itu, dan aku sejak dari awal sudah memikirkan sebuah cara untuk memenuhi syarat terakhirmu, yaitu sebuah cara yang bisa membuat posisimu lebih terjamin." Setelah mengatakan itu, ia pun langsung melemparkan gelang itu kepada peramal Jo karena Jeong ingin melakukan sesuatu kepadanya. Menyadari akan hal itu, peramal Jo bergumam, "Untuk apa dia memberikan gelang ini? Apakah mungkin kalau dia ingin memintaku untuk bersumpah kepadanya?" Sambil tersenyum, Jeong berkata, "Wahai Master, gunakanlah gelang itu sekarang juga dan katakan kalau kau akan bersumpah untuk menjadi salah satu dari anjing setiaku. Dengan cara yang seperti ini, maka tidak ada alasan bagiku untuk bisa menyakitimu karena kau sudah menjadi anjing setiaku." Sontak peramal Jo langsung tercengang. Ia berpikir, apakah dia telah menyuruhku untuk memakai gelang ini dengan mengucapkan sumpah mantra yang menyebutkan nama asliku sekarang juga. Yang aku dengar perkataan bajingan ini begitu sopan. Akan tetapi entah mengapa ada sesuatu yang membuatku merasa kalau orang ini sangatlah mengerikan. Ini adalah kesalahan terbesar yang aku perbuat selama ini, dan aku telah dibutakan oleh bakat alami bajingan ini. Awalnya aku berpikir kalau dia hanyalah anjing liar yang tidak bisa dikendalikan. Akan tetapi aku tidak menyangka kalau dia adalah seorang iblis yang sebenarnya. Kemudian dengan tatapan mata yang tajam, peramal Jo berkata, "Dasar bajingan, berani sekali kau menghinaku. Sepertinya kau sudah lupa kalau aku masih bisa memakaikan gelang ini kepadamu setelah aku menangkapmu dan juga menyiksamu." Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.